Assalamualaikum, selamat datang di kelas matematika. Kembali lagi bersama Ibu Syifa di sini. Bagaimana kabar anak-anak Ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di pembelajaran ketiga kita. Walaupun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi tidak apa-apa ya. Harus tetap semangat. Dan tonton video ini sampai habis ya. Oh ya, jangan lupa dicatat juga. Di buku ada, namun untuk menambah lagi tidak apa-apa ya dicatat. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Setelah kemarin kita belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kali ini kita akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pasti kalian sudah tahu kan? Yuk kita belajar lagi. Yang akan dibahas kali ini adalah perkalian bilangan bulat. Yang kedua, sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang ketiga, pembagian bilangan bulat. Dan terakhir, sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Perhatikan ya. Perkalian bilangan bulat. Ibu baca pengertiannya dulu ya. Operasi perkalian merupakan penyederhanaan operasi penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Jadi ini kita garis bawahi penyederhanaan. Nah, maksudnya gimana? Di sini ada contohnya ya. Misal, 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Itu bisa disederhanakan menjadi 4 kali 5. Kenapa bisa seperti itu? Karena 5-nya dijumlahkan sebanyak 4 kali. Nah, di sini Ibu punya persegi ya. Coba kita lihat. Ada kumpulan persegi. Ini bisa kita gunakan juga. Penjumlahan berulang dapat dilihat sebagai berikut. Di sini ada 4 baris ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ini ada 4 baris dan ada 5 kolom. Ada 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau menghitung semua kotaknya. Tidak perlu satu-satu. Bisa tinggal kita kalikan, yaitu 4 dikali 5. Jadi kotaknya ada 20. Begitu ya, paham? Nah, sekarang ada contohnya. Hitunglah hasil dari 3 dikali negatif 5. Berarti cara pengerjaannya adalah negatif 5-nya itu dijumlahkan berulang sebanyak 3 kali. Negatif 5 ditambah negatif 5 ditambah negatif 5. Negatif 5 tambah negatif 5. Ayo, kemarin penjumlahan sudah bisa belum? Negatif ditambah negatif. Negatif ya, jadi hasilnya negatif 10. Negatif 10 ditambah negatif 5. Hasilnya negatif 15. Begitu. Dalam perkalian, hasil itu bisa ditentukan loh. Dia bentuknya akan negatif atau positif. Coba kita lihat ya. A dikali B, A-nya itu positif dan B-nya juga positif. Jadi kalau dua-duanya positif, nanti hasilnya juga akan positif. Di sini kita langsung lihat contohnya ya, ke sebelah.
7. 7 itu positif, dikali 9. 9 juga bilangan positif. Maka hasilnya adalah 63. Nah, 63 itu adalah bilangan positif. Jadi, paham ya? Yang kedua, negatif dikali negatif, maka hasilnya akan positif. Negatif A dikali negatif B, hasilnya akan positif. Coba kita lihat contohnya ya. Negatif 7. Udah pasti ya, negatif 7 berarti dia negatif, bilangan negatif. Dikali negatif 9. Sama ya, negatif 9 itu juga bilangan negatif. Hasilnya apa? Hasilnya adalah bilangan positif. Jadi negatif dikali negatif pasti hasilnya bilangan positif. Misal, negatif 4 dikali negatif 5. Berapa hasilnya? Positif ya, berarti hasilnya 20. Gitu, paham ya? Ini harus dikurung. Nah, biar tidak tercampur kali dan negatifnya. Lanjut sampai sini paham ya? Lalu yang ketiga ada A dikali negatif B. Nah, kalau ini campur. Kalau tadi kan ini sejenis ya. Ini positif sama positif, hasilnya positif. Negatif sama negatif, hasilnya positif. Nah, kalau ini berbeda. A-nya positif dikali B-nya negatif. Hasilnya akan seperti apa? Nah, hasilnya akan negatif. Coba kita lihat contohnya. 12 itu bilangan positif ya. Dikali negatif 13. Negatif 13 udah pasti bilangan negatif. Positif dikali negatif. Nah, ini akan seperti ini ya. Jadi hasilnya negatif 156. Paham? Lanjut. Nah, kalau ini sekarang A-nya yang negatif. Negatif A dikali B-nya positif. Maka hasilnya negatif juga. Kita lihat contohnya. Negatif 5 dikali positif 8. Hasilnya berapa? Negatif 40. Ya, karena kan 8 kali 5 kamu tahu pasti 40. Nah, karena dia negatif dikali positif, pasti hasilnya negatif, ada negatifnya. Jadi hasilnya negatif 40. Ini bisa kamu mudah menghafalnya. Itu tinggal dilihat aja, kalau yang sejenis itu pasti hasilnya positif. Positif. Ya, ini positif ya. Nah, kalau yang dia berbeda jenisnya, itu pasti hasilnya negatif. Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Jadi perkalian itu juga ada sifat-sifatnya loh. Kemarin penjumlahan juga ada. Sekarang kita belajar sifat-sifat perkalian. Perkalian dua bilangan bulat itu yang pertama ya. Ini ibu lupa menomori, jadi ibu kasih nomor ya. Yang pertama, perkalian dua bilangan bulat itu bersifat komutatif. Komutatif itu apa sih? Ya, komutatif itu pertukaran. Maksudnya apa? Ini ada rumusnya. A dikali B itu pasti sama dengan B dikali A. Coba ya. Di sini ada contohnya. Negatif 12 dikali 5. Itu hasilnya negatif 60. Kita balik. 5 dikali negatif 12 itu hasilnya juga negatif 60. Sama kan? Iya, sama. Hasilnya negatif 60. Kita coba nih yang positif ya. Misal 2
2 dikali 5, maaf, 2 dikali 5 itu hasilnya berapa? 10. Coba kita balik, 5 dikali 2 hasilnya berapa? Sama, 10. Itu yang dimaksud dengan komutatif. Jadi walaupun ditukar, itu hasilnya akan tetap sama. Lanjut. Yang kedua, perkalian 3 bilangan bulat bersifat asosiatif. Maksudnya apa? Ya, asosiatif itu maksudnya pengelompokan. Jadi di sini kita lihat ya, A dikali B dalam kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Kamu tahu kan dalam kurung itu maksudnya kita kerjakan lebih dahulu. Nah, kita lihat ya contohnya. Di sini 3 dikali negatif 6 itu di dalam kurung dikali 4. Hasilnya berarti 3 dikali negatif 6 dulu ya. Negatif 18 dikali 4. Hasilnya negatif 72. Sekarang kalau yang dikurungnya adalah negatif 6 dikali 4. 3 dikali negatif 6 dikali 4. Hasilnya juga sama. Itu yang disebut dengan sifat asosiatif. Sekarang yang ketiga ya. Perkalian bilangan bulat bersifat distributif atau penyetaraan terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan juga. Di sini ada rumusnya ya. A dikali dalam kurung B tambah C itu setara dengan A dikali B ditambah A dikali C. Pengurangan juga sama. A dikali B dikurang C itu sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Coba ya, ini Ibu contohkan. 2 dikali 4 tambah 3. Jadi ini tinggal kita kalikan. 2 dikali 4. 2 dikali 4 tambah berapa? 2 dikali 3. Itu ya. Itu namanya penyetaraan. Lalu yang kurang juga sama. 2 dikali 4 lalu dikurang 2 dikali 3. Tulisnya seperti ini. 2 dikali 4 dikurang 2 kali 3. Gitu ya. Itu namanya penyetaraan. Ini juga sama kok contohnya, cuman angkanya lebih besar. Yang keempat. Nah, bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian bilangan bulat. Setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Jadi, kalau perkalian itu unsur identitasnya adalah 1. Karena bilangan apapun yang dikali dengan 1 pasti hasilnya bilangan itu sendiri. Ayo, masih inget nggak kemarin penjumlahan identitasnya apa? 0. Kenapa? Karena bilangan apapun yang dijumlah dengan 0 pasti hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi 1 adalah unsur identitas perkalian, 0 adalah unsur identitas penjumlahan. Gitu ya. Di sini ada contohnya. 14 dikali 1 atau 1 dikali 14 itu pasti hasilnya 14. 100
kali 1, hasilnya 100. 1 dikali 100, hasilnya 100. Negatif 24 dikali 1, pasti hasilnya negatif 24. Bisa ya? Lanjut, bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat adalah bilangan hasil kali suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Jadi, kalau ada perkalian dikalikan dengan bilangan itu sendiri, itu adalah bilangan kuadrat. Jadi, misal 25 itu perkalian berulangnya berapa? 5 dikali 5. Angkanya harus sama ya, karena kan berulang. 5 dikali 5 hasilnya 25. Nah, ini bisa dituliskan dalam bentuk kuadrat. 5 kali 5 atau sama dengan 5 kuadrat. Coba lagi. 16. Ayo. Bilangan berulangnya berapa? Perkalian berulangnya 4 kali 4, hasilnya 16 kan? Nah, 4 kali 4 ini bisa kita ganti dengan 16 sama dengan 4 kuadrat. Karena 4-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Paham? Pembagian bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Di sini contohnya, jika terdapat 20 permen, jadi ada 20 permen nih, dibagi kepada 5 anak. Nah, tiap anak akan mendapat berapa permen sih? Coba kita bagi ya. Kita bagi buat si Arman, buat Andi, buat Ciko, buat Doni, dan buat Faris. Kita harus membaginya secara tetap atau adil atau rata. Nah, tiap anak berarti mendapatkan berapa? 4 buah permen. Jadi 20 dibagi 5, 20 permen dibagi 5 anak, itu setiap anak mendapat 4 permen. Jadi hasilnya adalah 20 bagi 5 adalah 4. Paham ya? Pembagian juga ada sifatnya loh. Sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Pertama, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan bulat positif. Itu tadi di perkalian kalian juga udah tahu ya. Jadi kalau tandanya sama, kita lihat yang atas ya. 24 dibagi 6, hasilnya 4. Coba lihat tandanya, 24 positif. Dibagi 6 positif, hasilnya positif. Sekarang ini harus kita ingat ya. Nah, negatif sama negatif itu hasilnya juga pasti positif. Negatif 35 dibagi negatif 7, hasilnya positif 5. Jadi kalau angkanya tandanya sama, itu pasti hasilnya positif. Paham ya? Yang kedua, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama, menghasilkan bilangan negatif. Nah, kalau ini tandanya tidak sama. Coba kita lihat, yang atas itu positif dibagi negatif. Hasilnya adalah negatif. 50 itu kan positif dibagi negatif 5. Hasilnya pasti negatif 10. Yang kedua, ini juga beda nih. Ya, negatif dibagi positif, negatif 75 dibagi positif 15. Hasilnya juga
negatif 5. Paham ya? Yang ketiga, untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A sama dengan B dikali C. A dibagi B sama dengan C, itu sama saja dengan A sama dengan B dikali C. Untuk yang ketiga, Ibu udah contohin ya. Nih, misal 10 dibagi 2, itu kan hasilnya berapa? 5. Coba kita bentuk ke perkalian. 5 dikali 2 itu pasti hasilnya 10. Itu ya. Untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Jadi kalau 0-nya di depan dibagi dengan angka apapun, itu pasti hasilnya 0. Jadi 0 dibagi 100 hasilnya 0. Selagi 0-nya itu di depan, itu pasti hasilnya adalah 50, hasilnya 0. Itu ya. Ini ada tabelnya juga untuk mempermudah kalian. Ini yang tadi udah dibahas ya, tapi ini dalam bentuk tabel positif kali positif, positif dibagi positif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, negatif. Negatif bagi positif, negatif. Negatif bagi negatif, positif. Itu. Nah, kalau tadi 0-nya di depan dibagi dengan angka lain, itu hasilnya 0. Tapi kalau yang ini, setiap bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Jadi, kalau angka lain selain 0 yang di depan, itu hasilnya tidak terdefinisi. 5 bagi 0, itu tidak terdefinisi. Negatif 11 dibagi 0, tidak terdefinisi. 1 dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Gitu ya. Setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A bagi B tidak selalu bilangan bulat. Artinya dia bersifat tidak tertutup. Kalau penjumlahan kemarin itu kan sifatnya tertutup. Nah, kalau pembagian itu sifatnya tidak tertutup karena dia hasilnya bukan bilangan bulat, tapi dia bisa saja bilangan pecahan ataupun desimal. Itu ya. Nah, coba kita ya kerjakan contoh, hitunglah hasil dari 161 dibagi 7. Nah, kalian bisa dengan cara mengurangi terus-menerus. Jadi 161 terus dikurangi 7, atau kalian juga bisa pembagian ke bawah, atau kalian juga bisa menghitungnya dengan perkalian. Jadi tadi kamu ingatkan ya, kalau seandainya misal 2 dikali 5 itu kan hasilnya 10, pembagiannya berarti 10 bagi 5 hasilnya pasti 2. Jadi kita coba pakai ini ya. 161 dibagi 7 itu hasilnya berapa? Kita cari 7 kali berapa? Ini kan masih tanda tanya ya. 7 kali berapa sih yang hasilnya 161? Coba
Kalau 7 kali 10 masih jauh ya, 70 ke 161 masih jauh. 7 kali 20 140 masih kurang. 7 kali 30 berapa? 210. Kelebihan ya. Berarti di antara 20 sampai 30. Berapa ya kira-kira? 21 kali 7 coba berapa? 22 kali 7 bukan ya. 23 dikali 7 berapa? 161. Oh, jadi ternyata 7 dikali 23 hasilnya 161. Berarti berapa? 161 dibagi 7 hasilnya 23. Paham ya? Ya, ini ada contoh soal lagi. Ada 4 soal, coba kita lihat pembahasannya ya. Yang pertama, negatif 8 dikali negatif 12 dikali negatif 25. Kita kerjakan dari yang paling kiri dulu ya. Berarti nih coba kita kerjakan dari negatif 8 dikali, nah ini ya, nih negatif 8 kali negatif 12. Ayo inget, negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti 8 kali 12 berarti 96. Dikali, tadi kan belum ya ini, berarti dikali negatif 25. Sekarang positif 96 dikali negatif 25. Ayo, positif kali negatif negatif. Jadi 96 kali 25 negatif 2400. Paham ya? Lanjut. Negatif 360 dibagi 15 dibagi negatif 6. Sama pengerjaannya dari kiri dulu ya. Berarti negatif 360 dibagi 15 nih. Negatif dibagi positif. Ayo, berbeda ya jenisnya. Makanya berarti hasilnya pasti negatif. Negatif 24 dibagi 6. Negatif dibagi negatif berapa ya? Positif. Berarti positif 4. Maka jawabannya 4. Paham ya? Ke bawahnya kalian bisa pelajari sendiri. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah mendengarkan hingga habis. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa WA ibu aja ya. Oh ya, tapi dipelajari terlebih dahulu. Jangan langsung bertanya tidak mengerti semuanya. Ibu percaya kok kalian bisa. Oh ya, dan link absen, tugas, ibu taruh di deskripsi box YouTube ini ya. Dilihat dan dikerjakan. Kalian harus mengerjakan, karena itu termasuk ke dalam absen. Selamat mengerjakan ya. Absen dan tugas ibu tunggu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ibu mau mengucapkan terima kasih yang kemarin-kemarin sudah mengerjakan tugas tepat waktu. Assalamualaikum.